Benarkah Dirty Vote adalah sekumpulan fitnah yang dilayangkan kepada kubu Pak Presiden, yaitu Prabowo Gibran? Mari kita bahas secara cepat, ringkas, dan padat. Assalamualaikum. What is up, smart Tizen? I'm Lee. I'm no one from nowhere. Welcome to my channel. Karena video ini dibuat di jam 1 malam, ya maafkan jika muka saya terlihat lelah atau banyak kata-kata yang agak sedikit belibet atau sedikit salah ya. So mari kita mulai saja videonya. Nah, Dirty Vote pada dasarnya menyerang dan mengkritik sistem perpolitikan di Indonesia secara general. Dan data-data yang dirangkum dalam film dokumenter ini sebenarnya sudah ada pada semua media-media berita yang ada di Indonesia. Dan menurut Pak Kodari, materi-materi yang ada pada film ini sebenarnya sudah diketahui semuanya oleh publik. Amin, Gemoy, dan Gama sebenarnya sama-sama dikritik dalam film ini. Karena tentunya mereka semua punya problema-problema tersendiri jika dilihat dari kacamata ekstrim seorang aktivis. Menurut Pak Kodari, film dengan judul bombastis ini memiliki eksekusi yang cukup buruk. Sehingga skenarionya terasa membosankan dan membuat para Gen Z dan milenial cepat ngantuk. Karena tentunya Anda semua hanya tahan untuk melihat konten-konten TikTok yang berdurasi 15 detik saja. Dan itu pun masih Anda skip dan scroll tentunya. Ya, Gen Z mah nonton film ginian ya nggak bakalan laku ya pada Gen Z. Minimal lah ada artisnya lah, ada joget-jogetannya lah kan ya Gen Z. Benar nggak Gen Z? Nah, berita baiknya, saya sudah merangkum semua isi dari film Dirty Vote ini dan membaginya menjadi 37 segmen yang mudah dicerna dan dipahami untuk para milenial dan Gen Z. Nah, mari kita sama-sama simak video ini dari awal sampai akhir agar kalian ini para Gen Z tidak mudah untuk tergiring opini dan fitnah-fitnah yang ada di media sosial. Nah, untuk klarifikasi, saya sebenarnya tidak terafiliasi pada paslon manapun. Saya tidak dibayar oleh paslon manapun. Dan mungkin ada kalimat atau isi dari video ini yang bersifat sedikit tendensius pada salah satu paslon mungkin. Tapi sebenarnya saya tidak ada niatan untuk menjelek-jelekan atau intensi untuk menyerang paslon manapun. Saya akan tetap membahasnya dengan sudut pandang yang netral dan tidak memihak pada paslon manapun. Nah, pada segmen pertama, film ini membahas tentang pencalonan anak Presiden Jokowi yang dimulai dari inkonsistensinya ucapan Pak Presiden yang awalnya mengatakan bahwa anaknya tidak mau untuk masuk ke dunia politik. Nah, tendensi dari bahasan ini mengarah pada transformasi Pak Gibran yang beberapa tahun lalu tidak tertarik untuk mengikuti kontestasi perpolitikan di Indonesia sampai beliau menjadi cawapres di saat ini. Mengenai hal ini sebenarnya semuanya hal yang sangat wajar ya menurut saya. Karena dalam dunia perpolitikan di Indonesia ini suhu perpolitikannya itu sangat dinamis dan semua politikus memiliki manuver-manuver yang tajam pada detik-detik terakhir pengambilan keputusan. Jadi ya info dari segmen pertama ini ya menurut saya sih biasa saja. Nah, kita masuk ke segmen kedua, berisi tentang narasi yang bersifat asumsi tentang kepala desa yang menjadi subjek dan objek politisasi sesuai dengan tuntutan demo dari Kades yang kemarin telah disetujui oleh Pak Jokowi untuk dapat menjabat selama 9 tahun. Di sini juga diberikan rekaman percakapan rahasia yang sensor yang lumayan kontroversial menurut saya untuk dibahas di sini. Jadi mari kita skip ke poin nomor 3. Nah, pada segmen ketiga itu membahas tentang kecurangan di kalangan pejabat negara. Sekali lagi, source dari media-media berita besar dan kredibilitasnya sudah teruji menjadi sumber utama untuk pembangunan argumen dalam segmen ini. Dan beritanya juga sebenarnya sudah dipublis juga ke publik jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi tidak ada yang baru sebenarnya di sini. Nah,
Segmen keempat, yaitu pelanggaran etik KPU tentang pencalonan Cawapres 02 yang beritanya cukup hangat lah ya. Kemarin ketika Ketua KPU kena sanksi oleh DKPP. Kemudian lanjut ke segmen kelima, kita bisa melihat gambaran proses putusan Mahkamah Konstitusi ketika gonjang-ganjing perkara putusan MK soal pencalonan Pak Gibran pada beberapa bulan yang lalu. Kemudian kita lanjut lagi ke segmen keenam. Di sini membahas mengenai problema bansos yang meroket saat pemilu. Kemudian lanjut ke segmen nomor 7, berisi tentang narasi-narasi yang masih hipotesis mengenai rencana yang katanya kecurangan yang terjadi pada kontestasi Pilpres tahun ini tidak didesain sendirian oleh penguasa yang menjabat selama 10 tahun ini dan tidak selesai dalam waktu semalam. Poin yang berupa opini ini tidak akan saya bahas terlalu dalam dan secara lebih lanjut, mari kita skip saja langsung ke segmen ke-8. Poin ke-8 berisi hipotesis mengenai Papua yang dimekarkan untuk kepentingan Pilpres. Sekali lagi, hal ini masih bersifat spekulasi dan saya tidak mau untuk mengomentari hal ini. Kemudian kita lanjut ke poin nomor 9, yaitu peran PJ Gubernur pada Pilpres ini. Nah, apa itu PJ? PJ atau penjabat adalah diksi yang digunakan untuk menyebut pejabat sementara yang menjabat pada jabatan tertentu. Nah, langsung saja kita lanjut ke poin nomor 10 karena ini juga menyangkut poin nomor 9. Di segmen nomor 10 dibahas juga tentang PJ tadi, PJ Gubernur yang tidak netral pada Pilpres ini. Sekali lagi ini cuma berdasarkan hipotesis. Yang mana argumen pada segmen ini mengeneralisir asumsi bahwa PJ-PJ ini bersifat tidak netral. Ya mungkin sebagian PJ mungkin tidak netral ya, namun kita tidak bisa mengeneralisir semua PJ seperti itu karena tidak ada juga bukti konkret 100% PJ Gubernur tersebut mendukung Pak Prabowo dalam kontestasi Pilpres kali ini. Nah, melanjutkan segmen ke-10 tadi mengenai PJ Gubernur, di poin ke-11 pemateri membahas mengenai PJ Bupati dan Wali Kota. Dan berkaitan dengan segmen berikutnya di nomor 12 yaitu wewenang dan potensi kecurangan kepala daerah dan bawahannya. Nah, sekali lagi, semuanya hanya bersifat potensi. Jadi bukan berdasarkan faktual. Oke, Beb? Ngerti kan? Hanya potensi, hanya bersifat asumsi. Oke? Hipotesis, dugaan. Setelah segmen ke-12, kita lanjut ke segmen 13 yang berisi tentang potensi kecurangan kepala desa dalam pemilu tahun ini. Dan lagi ini semua hanyalah bersifat potensi dan bersifat asumsi. Karena tidak ada juga yang bisa memastikan kalau nanti ada kecurangan atau tidak. Sekali lagi, ini semua hanyalah dugaan yang berdasarkan potensi. Oke? Nah, kemudian di segmen ke-14, pemateri memberikan narasi tentang spekulasi mengenai mengapa Pak Prabowo ingin menang satu putaran. Dan saya tidak akan membahasnya terlalu dalam karena ini juga hanyalah bersifat asumsi, ya kan? Nah, mungkin siapa yang bisa tahu apa yang sebenarnya Pak Prabowo inginkan dan apa yang sebenarnya Bapak Prabowo mau. Ya, alasannya sebenarnya kan kita juga sudah sama-sama tahu. Setiap paslon pasti ingin menang pada putaran pertama. Semuanya ingin menang di satu putaran. Karena di putaran kedua yang sama-sama kita tahu semuanya bisa berubah. Dan yang sama-sama kita tahu juga politik di Indonesia itu sangat-sangatlah dinamis. Jadi menurut saya hal yang wajar jika paslon ingin menang di putaran pertama. Jadi hal ini sebenarnya tidak penting untuk dibahas terlalu dalam. Segmen 15 membahas mengenai syarat untuk menang satu putaran. Nah, mungkin Anda semua tidak tahu apa saja syaratnya agar capres bisa memenangkan satu putaran. Nah, syarat pertama, jumlah suaranya harus melebihi 50%. Dan harus memenangkan sebaran wilayah dari 20 provinsi dengan tingkat kemenangan lebih dari 20% pada setiap provinsi tersebut. Kemudian kita lanjut ke segmen ke-16. Yang dibahas pada segmen ini mengenai kebijakan populis yang disahkan oleh negara mengenai kenaikan gaji PNS, TNI, Polri, PPPK,
yang naik sebanyak 8% dan buruh hanya naik sebanyak 3-4% di tahun ini. Ya sebenarnya hal ini wajar lah ya, karena yang sama-sama kita tahu setiap tahun gaji pekerja maupun untuk bekerja di swasta dan negara ya pastinya bakalan naik. Sekarang kita lanjut ke segmen 17 yang membahas tentang asumsi mengenai kemungkinan menang Pak Prabowo Gibran di satu putaran. Nah sekali lagi ini hanya bersifat asumsi, saya tidak akan membahasnya terlalu dalam. Kita lanjut ke segmen nomor 18 yang berisi kritikan mengenai bansos bukan bantuan politik dan pejabat. Nah, segmen ke-18 ini berkaitan dengan segmen ke-19. Jadi kita langsung saja masuk ke segmen ke-19, yaitu ada hal yang cukup menarik dengan istilah yang lumayan fresh mungkin didengar oleh kita para Gen Z dan milenial, yaitu politik gentong babi ala Jokowi. Nah, apa itu politik gentong babi? Politik gentong babi itu diambil dari kata bahasa Inggris, yaitu pork barrel politics, yang artinya adalah kiasan tentang pengeluaran yang diupayakan oleh politisi sebagai imbalan atas dukungan politik. Nah, dukungan politik ini bisa berupa kampanye atau suara pada pemilihan umum. Nah, tujuannya agar mereka dapat terpilih kembali pada pemilu berikutnya. Hal ini dikaitkan dengan poin ke-18 segmen ke-18 tadi, yaitu masalah bansos yang diasumsikan sebagai penyelewengan kekuasaan untuk meraih suara rakyat, yang mana penggunaan bansos oleh politikus demi kepentingan pribadi mereka ini ya asalnya ya dari uang rakyat juga. Nah, hal ini juga sekali lagi dibahas berdasarkan narasi yang bersifat hipotesis, dan mari kita skip saja. Lanjut ke segmen 20, membahas tentang menteri boleh kampanye asal cuti dan tidak boleh menggunakan fasilitas negara dalam berkampanye. Lanjut ke segmen 21, membahas tentang sidang yang tidak ada dalam hukum acara MK. Nah, karena ini akan dibahas lebih lanjut di segmen-segmen berikutnya, kita akan skip saja. Kita akan skip ke segmen 22 yang membahas tentang permohonan Almas yang berbeda dengan hasil putusan MK, di mana permohonan Almas dengan kata berpengalaman sebagai, namun dalam putusan MK menjadi pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu. Ya, sekali lagi, semua orang berhak untuk berasumsi, berhak untuk berspekulasi tentang hal ini, dan mungkin bagi kita hal ini mungkin hanyalah sebuah hal yang biasa saja. Tapi bagi beliau-beliau yang merupakan pakar-pakar politik, pakar-pakar hukum tata negara, ini semua mungkin merupakan sebuah kecacatan hukum yang pantas untuk diperdebatkan kebenarannya. Nah, mari kita skip saja lah ya pembahasan ini, yang lanjut ke segmen ke-23. Segmen 23 membahas tentang menteri-menteri yang tidak cuti tapi tetap berkampanye. Nah, tapi hal ini juga sudah banyak sih dibantah tim kemenangan paslon masing-masing, yang mengatakan bahwa menteri-menteri itu telah mengajukan cuti pada presiden sebelum melakukan kampanye. Dan ada juga yang mengatakan kampanye hanya dilakukan di hari-hari libur oleh para menteri tersebut. Kita skip langsung ke langsung ke segmen 24. Di segmen 24 adalah pembahasan mengenai Bawaslu yang tak berani untuk tegas pada para pelanggar di masa-masa pemilu ini. Ya, sebenarnya hal ini bukan hal yang baru ya, karena narasi dan berita terkait ini sudah diluncurkan jauh-jauh hari sebelum ini. Yang jelas sampai detik video ini dibuat, Bawaslu tidak mempermasalahkan tentang film Dirty Vote ini. Karena menurut Bawaslu, hak untuk kebebasan berekspresi, untuk berpendapat, ya, hak tersebut dijamin oleh konstitusi Indonesia. Jadi ya semoga aman lah ya. Nah, lanjut ke segmen 25. Segmen 25 membahas tentang perubahan tuntutan syarat jadi cawapres dan cawapres, mengenai dari yang awalnya hanya kepala daerah di tingkat provinsi yang bisa menjadi capres atau cawapres, menjadi kepala daerah dari tingkat kabupaten atau kota. Well, hal ini mungkin agak sedikit kontroversial, bukan? Tapi bright side-nya, peluang anak-anak muda atau kepala-kepala daerah di tingkat kota atau kabupaten jadi mempunyai kesempatan untuk menjadi capres atau cawapres pada pemilu berikutnya.
Itu jika kita membahasnya pada sisi positif. Tentu jika kita membahas pada sisi negatif dan pada sisi moral atau etika, hal ini dapat kita perdebatkan seharian. Lanjut ke segmen 26, membahas tentang penolakan permohonan dari partai dan kepala daerah tentang usia capres dan cawapres. Lanjut ke segmen 27 yang membahas tentang permohonan Almas diterima oleh MK. Dan lanjut saya ke segmen 28 yang membahas tentang mengenai tuntutan Almas yang memiliki bukti-bukti yang kurang untuk meyakinkan publik. Lanjut saja ke segmen 29 karena segmen 28 tadi hanyalah asumsi dan perspektif orang masing-masing. Ada yang bilang buktinya sudah lengkap, ada yang bilang belum lengkap. Jadi lanjut saja ke poin 29 yang membahas tentang semua tuntutan yang ditolak kecuali tuntutan Almas. Nah, di segmen 30 narator membahas tentang gugatan partai dan kepala daerah. Ini berkaitan dengan poin sebelumnya terhadap batas usia capres dan cawapres yang lumayan mengundang problema pada saat itu. Nah, ini kembali lagi membahas mengenai gugatan masalah pendaftaran capres cawapres dengan lebih detail. Kemudian lanjut ke segmen 31 yang membahas tentang konflik kepentingan dalam putusan MK tentang gugatan PSI mengenai batas usia capres cawapres yang minta untuk diturunkan dari 40 ke 35. Yang mana ketika permohonan ini berjalan, komposisi keorganisasian PSI dirombak dan ketua umumnya pun diganti menjadi adiknya Pak Gibran, yaitu Mas Kaisang. Nah, kemudian kita skip lanjut ke segmen 32 yang membahas tentang pelanggaran etik tingkat individu, yang mana ini berkaitan dengan pelanggaran kode etik yang telah dilanggar oleh ketua KPU, termasuk kasus ketua KPU yang mempunyai relasi khusus dengan wanita emas dengan pertemuan-pertemuan mereka berdua yang bersifat pribadi, dan ini sudah diberikan sanksi oleh DKPP. Dan dibahas pula tentang problema caleg yang merupakan napi koruptor yang diperbolehkan untuk mencalonkan diri kembali setelah terkena kasus korupsi sebelumnya. Yang mana caleg-caleg tersebut berasal dari partai-partai yang ada di semua kubu paslon. Semuanya ada caleg yang bermasalah. Nah, pada segmen nomor 33 membahas mengenai peran KPU meloloskan partai peserta pemilu yang bermasalah. Dan di segmen ini disematkan pula rekaman suara yang diduga adalah oknum-oknum yang bermasalah tersebut. Jadi sebenarnya semuanya hanyalah berdasarkan dugaan sementara. Oke, jadi ini bukanlah fitnah dan santai saja. Di segmen ke-34 kita disuguhi flashback tentang asumsi narator mengenai presiden yang mengadakan kampanye tanpa cuti terlebih dahulu dan memakai fasilitas negara saat kampanye. Nah, sekali lagi, argumen dari film ini didasarkan dari asumsi yang dipublis oleh media-media berita di masa lalu. Sekali lagi, ini hanyalah hipotesis karena belum bisa dibuktikan secara hukum bahwa presiden melakukan kesalahan saat berkampanye. Yang mana sebenarnya presiden juga sudah memberikan klarifikasi bahwa beliau tidak melakukan kampanye. Masalah dugaan kampanye terselubung yang dilakukan oleh presiden, saya tidak akan membahasnya lebih lanjut karena itu hanyalah bersifat dugaan. Oke. Kemudian kita lanjut saja ke segmen 35. Segmen 35 membahas tentang presiden boleh kampanye tapi dengan syarat dan ketentuan yang sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sekali lagi, baru-baru ini Presiden Jokowi telah menyampaikan dalam sebuah konferensi pers bahwa beliau tidak akan ikut berkampanye. Jadi kita juga tidak bisa untuk menduga-duga bahwa Jokowi melakukan kampanye-kampanye terselubung. Ya, saya tidak mau membahas itu. Saya tidak mau memberikan duga-dugaan tersebut karena ya itu semua hanyalah bersifat dugaan dan takutnya ujung-ujungnya berakhir fitnah. Nah, karena tidak mau bermasalah di hal seperti itu, kita lanjut ke poin 2 terakhir, yaitu segmen 36. Nah, pada segmen ke-36 membahas tentang menteri yang berkampanye terselubung, dan sekali lagi ini cuma asumsi
Karena kita tidak tahu kalau sebenarnya menteri-menteri tersebut sudah minta izin cuti ke presiden. Ya mungkin saja ya kan, karena kita juga tidak tahu bagaimana kebenarannya. Nah, by the way, argumen ini mengkritik untuk semua paslon tanpa terkecuali, karena setiap paslon, setiap kubu memiliki menteri di dalamnya. Jadi argumen ini atau segmen ini tidak menyerang salah satu paslon. Walaupun mungkin kalian menganggap argumen dari segmen ini tendensius menyerang dua paslon yang memiliki menteri sebagai capres dan cawapres. Karena kenyataannya di 01 pun ada menteri yang terindikasi melakukan kampanye terselubung. Kemudian kita masuk ke segmen terakhir, segmen ke-37. Nah, di segmen terakhir, sekarang kita masuk ke poin terakhir, poin ke-37. Nah, di poin terakhir, narator membahas tentang fasilitas negara yang dipakai untuk berkampanye. Sebenarnya hal ini juga sudah dijawab oleh TKN atau tim kampanye masing-masing paslon yang bersangkutan. Dan semuanya sudah disanggah juga. Jadi karena hal ini belum berlanjut ke ranah hukum dan hanya masih berdasarkan asumsi atau hipotesis semata, jadi kita hanya bisa untuk menduga-duga. Nah, at the end of this video, saya kembali ingin mengingatkan kepada saudara-saudara, kepada anda semuanya bahwa video ini tidaklah berisi fitnah. Oke? Asumsi bukan fitnah. Karena semuanya menggunakan rangkuman data-data yang diolah sedemikian rupa secara terstruktur dan tersistematis melalui analisis metode ilmiah yang dikemukakan oleh para ahli pakar hukum ketatanegaraan. Ya, walaupun ini tidak 100% bersifat faktual karena dijahit dengan narasi-narasi yang bersifat asumsi dan hipotesis semata. Jadi ya sebenarnya kembali lagi ke pribadi kita masing-masing. Jangan terlalu cepat untuk menyimpulkan sesuatu yang hanya berdasarkan mungkin Anda melihatnya di potongan-potongan TikTok atau narasi-narasi kebencian yang mungkin diolah sedemikian rupa untuk membranding video ini sebagai black campaign dari buzzer mungkin. Sekali lagi, jangan terlalu cepat untuk mengambil kesimpulan dan jangan terlalu cepat untuk mengambil konklusi dari setiap hal yang ada di internet. Jangan cepat menganggap bahwa sesuatu atau sebuah informasi atau sebuah film hal yang bersifat fitnah atau hoax. Karena sekali lagi data-data yang disuguhkan oleh narator atau pemateri dari film ini semuanya berdasarkan berita-berita yang sudah beredar luas di masyarakat, dan sebenarnya juga tidak ada hal-hal atau berita-berita yang baru di sini. Jadi ya sekali lagi, semuanya kembali lagi kepada hati nurani kita masing-masing. Sama seperti yang pernah Pak Prabowo katakan pada kampanye dia di beberapa waktu yang lalu. Kalau kita memang menganggap Pak Prabowo Gibran atau timnya melakukan kecurangan, silahkan untuk tidak mencoblos beliau. Itu Pak Prabowo sendiri yang ngomong. Dan kita bisa mencoblos paslon yang lain, terserah kita. Dan jika anda semua para pendukung gemoy tidak menganggap itu adalah sebuah atau sesuatu kecurangan, karena sekali lagi sifatnya masih debatable atau dapat diperdebatkan, ya silahkan saja Anda coblos 02 pada tanggal 14 Februari besok. Yaitu semuanya adalah hak Anda. Kita rakyat Indonesia memiliki kebebasan penuh untuk memilih siapa jagoan kita pada Pilpres tahun ini. So silahkan klik like dan subscribe channel saya dan share video ini kepada teman, saudara, keluarga, kolega kalian agar paslon yang kalian dukung di 2024 ini dapat memenangkan kontestasi Pilpres di tahun ini dan menjadi Presiden Republik Indonesia. Jadi siapapun presiden yang akan terpilih nanti di besok kita harus menerima dengan lapang dada sebagai pendukung atau sebagai orang yang netral. Kita tidak boleh mencaci, memaki, tapi kita tetap harus kritis untuk mengkritik jika para presiden tersebut melakukan hal yang di luar konstitusi. So, I'm Lee, stay smart and keep your critical thinking sharp. Bye-bye.